Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Suryawati. Saya adalah salah satu dosen dari Sikdes Muhammadiyah Luas Mawin. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen, salah satunya yaitu penelitian. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan saya memiliki dua penelitian yang berfokus pada cakupan imunisasi. Penelitian pertama saya lakukan pada tahun 2019 mengenai cakupan dasar imunisasi anak yang ditinjau dari pendekatan Herbalife model di Kecamatan Aceh Besar. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu hambatan cakupan imunisasi di Aceh Utara pada tahun 2000 yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan salah satu judul yang lolos dalam hibah pendanaan dikti untuk skema penelitian dosen pemula pada tahun 2018 dan pelaksanaannya pada tahun 2019. Di sini saya juga akan menyampaikan bahwa alasan saya tertarik untuk meneliti tentang cakupan imunisasi itu, yang pertama karena cakupan imunisasi di Aceh yang masih tergolong rendah. Angka capaian imunisasi di Aceh pada tahun 2018 masih di bawah 50% dengan target 80%. Dan alasan yang kedua karena pada penelitian sebelumnya saya menemukan bahwa ada salah satu faktor yang tertinggi yang menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi, yaitu persepsi hambatan yang dirasakan oleh ibu. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya ingin melihat apa saja hambatan yang dirasakan ibu terkait cakupan imunisasi pada anak. Penelitian ini yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Responden yang terlibat di dalam penelitian ini berjumlah 14 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, di mana kriteria utama responden yang terpilih adalah ibu yang memiliki anak usia 24 bulan. Kenapa harus 24 bulan? Karena secara teori, secara konsep, usia anak 24 bulan mereka sudah lengkap imunisasi dasarnya. Jadi yang menjadi responden di sini adalah ibu yang memiliki anak usia 24 bulan yang tidak imunisasi dan tidak lengkap imunisasinya. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama 2 minggu dengan metode wawancara mendalam yang kami lakukan door to door. Kemudian pengisian kuesioner data demografi dari responden dan field note, yaitu catatan-catatan penting yang terdapat pada saat proses penelitian. Mulai. Data angka cakupan imunisasi yang didapatkan dari puskesmas dan sementara data respondennya diperoleh dari bidan di wilayah puskesmas. Dalam proses pengumpulan data, kami ditemani oleh kader posyandu ketika berkunjung ke rumah-rumah responden. Proses wawancara dilakukan di masing-masing rumah responden. Sebelum wawancara dilakukan, di sini peneliti memperkenalkan diri dan melakukan info konsen. Apabila di sini respondennya setuju, mereka menandatangani lembar persetujuannya. Kemudian menanyakan kesediaan responden dan kapan
bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti. Dan alhamdulillahnya semua responden yang terlibat dalam penelitian ini bersedia diwawancarai pada hari itu juga. Proses wawancaranya itu berlangsung selama 30 sampai 70 menit. Di dalam penelitian ini tidak ada hambatan yang begitu berarti. Namun di sini ada kejadian pada saat kami akan mewawancarai salah satu responden. Mereka mengira bahwa kami ini adalah padahal kami di sini udah menjelaskan bahwa kami ini adalah dosen yang akan meneliti tentang cakupan imunisasi. Karena di sini kami memberitahukan bahwa akan mewawancara dan kami menggunakan baju kantor, jadi dikira kami adalah wartawan yang akan menanyakan terkait dengan proses data yang ada di desanya. Oleh sebab itu membuat ketakutan respondennya. Namun setelah kami menjelaskan kembali, respondennya kembali menjadi sangat antusias, sangat kooperatif pada saat mengikuti proses wawancara yang kami lakukan. Selanjutnya kita masuk ke kembali lagi ke analisa data. Jadi analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah konten analisis secara manual, di mana hasil wawancaranya ditulis dalam bentuk transkrip wawancara. Hasil transkrip wawancara itu kemudian didengar berulang-ulang, dibaca berulang-ulang untuk menemukan kata kunci. Setelah menemukan kata kunci, kemudian kata kunci itu dikelompokkan menjadi satu. Jadi dianalisa kembali dan disusun dalam bentuk tema-tema. Dari hasil analisis tersebut, maka kami di sini menemukan 8 tema. Yang pertama ada keyakinan ibu, dampak fisik, dampak psikologis, ketersediaan vaksin, ketersediaan waktu, jarak kelahiran anak, riwayat penyakit sebelumnya pada anak, dan kurangnya informasi. Dari hasil tersebut, hambatan yang paling menarik untuk diteliti lebih lanjut menurut saya terkait dengan keyakinan ibu, di mana sebagian responden tidak mau melakukan imunisasi karena isu-isu yang berkembang pada masyarakat, yaitu vaksinnya palsu, vaksinnya tidak halal, tidak ada izinnya suami, isu KIPI, dan bermacam-macam. Jadi ada yang pernah mendengar bayi habis divaksin, habis disuntik imunisasi, jadinya pingsan, sakit parah, dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk kedepannya itu yang perlu ditingkatkan adalah informasi tentang imunisasi itu. Jadi informasinya itu tidak hanya sasaran yang kita kasih itu pada ibunya saja, tapi harusnya itu harus diberikan kepada seluruh anggota keluarga. Bukan juga cuma suami, tapi mertua, anggota keluarga, semuanya. Kenapa seperti itu? Karena dalam proses pengumpulan data juga kita menemukan bahwa hambatan yang dirasakan ibu itu tidak hanya dilarang oleh suaminya untuk membawa anak untuk imunisasi, tetapi juga ada larangan dari mertua, keluarganya sendiri gitu. Hal inilah yang menyebabkan si ibu menjadi dilema, di mana satu sisi dia melihat bahwa imunisasi itu penting untuk kesehatan anaknya, namun di sisi yang lain dia juga jadinya
uh, takut kalau terjadi apa-apa pada anaknya setelah diimunisasi. Dan selain itu juga ibunya jadi dilema, dianggap orang tua yang menyakiti uh, anaknya gitu. Jadi di sisi lain juga di sini ibunya jadinya merasakan bahwa melanggar aturan dari suami juga itu menyebabkan dosa. Maka dari itu diharapkan untuk bidan, diharapkan untuk pihak puskesmas itu bisa mendatangkan, mungkin untuk mengumpulkannya susah, mengumpulkan suruh datang ke puskesmas pasti orang tuanya ada yang sibuk kerja, orang keluarganya ada yang sibuk ke sawah dan sebagainya. Jadi sebaiknya mungkin yang memegang program itu door to door, jadi datang pada saat anggota keluarga itu ada di rumah, misalnya di sore hari ketika semua keluarga itu berkumpul. Nah, jadi di sini uh, kita punya kesempatan untuk menyampaikan kepada seluruh anggota keluarga. Jadi semua anggota keluarga itu paham betul bahwa imunisasi dasar itu sangat penting untuk kesehatan anaknya. Jadi di sini ibunya juga tidak terbebani oleh hal-hal yang menyebabkan nanti anaknya jadi malah semakin sakit kalau diimunisasi. Baik, itu saja dari saya. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk memaparkan penelitian yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.